ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Puji Tuhan, sasaran pelayanan GBKP tahun 2023 ini, jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan. Atau bahasa Yesaya 61 ayat 6, kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini. Dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini merupakan upaya untuk hidup kudus yang dikhususkan menyenangkan hati Allah. Karenanya firman Allah tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari Imamat 21 ayat 9. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Dalam bahasa Indonesia masa kini, kalau anak perempuan seorang imam menjadi pelacur, ia menghina ayahnya dan harus dibakar sampai mati. Tema yang saya pakai, hati yang dikhususkan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, kitab Imamat dikenal sebagai buku panduan imam. Kitab ini diberi nama sesuai dengan suku Lewi yang bertugas sebagai imam. Kitab Imamat merinci kegiatan harian para imam dan umat Allah ketika mereka tinggal di perkemahan. Tentu ada banyak hukum yang mengatur bagaimana imam harus tahir dan mempersembahkan kurban yang bisa diterima Tuhan. Khusus pasal 21 ini berisi peraturan mengenai kudusnya para imam, yaitu membahas syarat-syarat dan norma-norma bagaimana mereka yang akan melayani sebagai pelayan umat Tuhan. Mereka harus menjadi teladan kesalehan,
baik dalam melaksanakan tugas-tugas maupun dalam sifat dan kelakuan mereka sehari-hari. Jabatan imam, jabatan terhormat. Jabatan terhormat dibarengi dengan tuntutan yang lebih dari umat biasa. Kalau kita baca Bilangan 19 ayat 14, mendekati atau memegang jenazah saja najis selama 7 hari. Imam yang cacat tidak boleh menjalankan fungsi imam secara utuh. Oleh karena itu Allah menetapkan standar lebih tinggi bagi mereka daripada yang ditetapkan Tuhan untuk umat perjanjian Allah. Karena imam harus menjadi teladan kesalehan, maka tidak hanya pribadi yang menjadi perhatian, tetapi juga pada ayat 9, aturan untuk anak perempuan atau putri imam. Bila anak perempuannya melacurkan diri, mencemarkan diri, menajiskan diri, berbuat zina, menjadi seorang sundal, maka itu akan mempermalukan, menodai, mencemarkan, dan menghina ayahnya sebagai seorang imam. Dan bila itu terjadi, maka putrinya itu harus dibakar hidup-hidup, habis sampai mati. Atau dalam bahasa Karo, itutung ngayak mate. Saudara-saudaraku, di GBKP tidak ada jabatan imam. Tapi Yesaya 61 ayat 6 mengingatkan kita, kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Artinya, orang yang melayani Allah juga. Jadi, harus menjaga kesucian hidupnya agar bisa melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya tanpa terhalang. Terlebih saudara-saudaraku, tahun 2023, sasaran pelayanan GBKP, jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan. Artinya, kita menjadi satu barisan arak-arakan yang melayani Tuhan secara aktif. Tidak ada lagi jemaat yang hanya menjadi penonton. Saudara-saudaraku, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Pertama, sebagai seorang imam, apakah pelayan khusus penuh waktu pendeta atau paruh waktu, penatua diaken, atau sewaktu-waktu jemaat, dalam arti yang dikuduskan untuk melayani Tuhan. Juga diharapkan hidup kudus. Tuhan itu kudus, maka umat juga hendaknya hidup kudus. Kedua, Tuhan menginginkan setiap pelayan Tuhan memiliki hati yang berserah kepada Tuhan, dengan membuka diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri menguduskan kita. Kekudusan itu merupakan anugerah Tuhan. Dengan itu, hendaknya kita terus-menerus menyerahkan setiap aspek kehidupan kita untuk Tuhan kuduskan. Apakah itu aspek kata-kata? Apakah itu aspek pikiran kita? Atau aspek tingkah laku kita? Mintalah Tuhan yang mengkuduskannya. Ketiga, Allah menasihati orang tua untuk mengajarkan kebenaran firman Allah kepada anak-anaknya, anak-anak yang Tuhan titipkan,
sejak mereka masih kecil, berulang-ulang dan terus-menerus, kapan saja, di mana saja, agar hidup mereka berhasil dan beruntung, terhindar dari penderitaan yang menyedihkan. Dahin imam tuhu mulia dengan terhormat, rukun ras erdahin pesikap manusia, gelah lalit kalak si bene tapi selamat, di bata badia kita pe badia la tersia. Jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan. Sasaran tahun 2023 sada barisan arak-arakan. Bagi imam, juru bicara, ras perlagu sedalanan, tetaplah semangat, amin melalape tantangan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan sosok seorang imam sebagai pelayan Tuhan yang kudus, yang dikhususkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada kesempatan ini, secara khusus GBKP Rungut Cibubur, keluarga pendeta Johanna Bruginti, Pertua Diaken Nora Naras Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR, biarlah dapat menjadi teladan kesalehan, baik dalam melaksanakan tugas pelayanan maupun dalam sifat dan kelakuan hidup sehari-hari. Biarlah sasaran pelayanan GBKP tahun 2023, jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan, mempercepat tumbuh kembangnya GBKP. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami. Biarlah tahun 2023 yang penuh dengan tantangan dapat menyikapinya sebagai peluang yang baik. Biarlah pelaksanaan booster kedua dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.